Raja Tentara Bayaran. Bab 97. Shen Lian keluar hari ini untuk membeli hadiah untuk Shen Xiaoqing, tetapi mereka melupakannya karena mereka bertemu Alice. Untungnya, saat itu masih siang, dan Shen Lian masih punya waktu. Setelah membiarkan Bruce dan yang lainnya bergerak bebas, Shen Lian pergi ke jalan sendirian. Awalnya mereka ingin mengikuti, tapi tentu saja Shen Lian menolak. Sebagai orang Tionghoa, bukankah terlalu mencolok jika dikelilingi oleh sekelompok orang asing? Daripada melakukan ini, Shen Lian lebih baik keluar sendirian agar tidak diawasi. Ketika dia sampai di jalan, Shen Lian tidak banyak berpikir, dia hanya berjalan-jalan dan membeli beberapa hadiah untuk Shen Xiaoqing. Karena Shen Lian tidak tahu apa yang dibutuhkan Shen Xiaoqing, dia hanya membeli beberapa lagi. Setelah membeli barang-barang, Shen Lian kembali ke rumah lagi. Lagi pula, dia sedang berada di luar kota sekarang, dan tidak baik untuk pulang terlalu cepat. Untuk amannya, Shen Lian memutuskan untuk menunggu sampai gelap sebelum kembali. Setelah mendiskusikan beberapa masalah dengan Bruce dan yang lainnya di rumah tentang berangkat ke Afrika, Shen Lian menyalakan ponselnya dan menelepon Shen Xiaoqing. "Xiaoqing, aku sudah sampai di Tianhai, di mana kamu pertama kali?" Berpura-pura terburu-buru, Shen Lian bertanya di telepon. Mendengarkan suara berisik Shen Xiaoqing, Shen Lian mengetahui alamat ulang tahunnya malam ini dan langsung berkendara ke sana tanpa berpikir. Meskipun lingkup pengaruh iblis neraka tidak mencakup Tiongkok, ia masih memiliki beberapa koneksi dasar. Setelah berdiskusi dengan Bruce dan yang lainnya, Shen Lian memutuskan untuk bergegas ke markas besar Afrika sesegera mungkin untuk mencegah serangan mendadak dari iblis darah. Jadi waktu keberangkatan penerbangan lanjutan dijadwalkan besok pagi. Menurut perkiraan Bruce, dibutuhkan setidaknya 3 hari lagi sebelum Bloodfins dapat mengatur serangan efektif ke markas. Bagaimanapun, mereka sekarang harus mengambil alih 2 pangkalan besar di Australia dan Amerika Selatan. Saya memperkirakan jika kita bergerak perlahan, mungkin perlu waktu. Lagi pula, serangan antara kekuatan sebesar itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan beberapa orang yang terbang ke tujuan. Mereka pasti bisa tiba tepat waktu besok. Sesampainya di tempat Shen Xiaoqing merayakan ulang tahunnya, Shen Lian keluar dari mobil dengan membawa hadiah dan langsung masuk ke dalam kotak besar di hotel. Saat dia membuka pintu, semua orang fokus pada Shen Lian. Orang-orang yang hadir ingin melihat Shen Lian. Tak perlu dikatakan, keluarga ayah saya juga hadir. Liu Qian, Chen Jiali dan Qiu Yue juga hadir. Mereka tahu bahwa 3 orang yang datang ke Shen Lian hari ini bisa dikatakan berdandan lebih hati-hati daripada Shen Xiaoqing yang hadir merayakan ulang tahunnya. Tentu saja, karena itu adalah hari ulang tahun Shen Xiaoqing, jadi tentu saja sahabatnya Mu Jiao juga ada di sana. Ah, saudara Shen Lian. Tepat ketika semua orang memandang Shen Lian dengan emosi yang rumit, ternyata Mu Jiao adalah orang pertama yang tidak dapat menahannya dan terbang ke pelukan Shen Lian. Ekspresi bahagia di wajahnya tampak seperti dia telah melihatnya setelah lama berpisah. Seperti sepasang kekasih yang bersatu kembali. Adegan ini tentu membuat semua wanita cantik yang hadir tidak nyaman untuk menontonnya, namun mereka bukan anak-anak lagi. Sekalipun mereka merasa tidak nyaman untuk menontonnya, mereka tidak akan bisa menunjukkannya, apalagi mengatakannya. "Haha, Jiao Jiao, sudah lama tidak bertemu, Xiaoqing, lihat hadiah yang dibelikan kakakmu untukmu." Sambil tersenyum dan menurunkan Mu Jiao dari tubuhnya, Shen Lian berjalan langsung ke Shen Xiaoqing dan menyerahkan berbagai hadiah yang dia pilih dengan cermat ke tangan Mu Jiao. Pada saat ini, para gadis juga berkumpul, menyapa Shen Lian dan berbicara serta tertawa. Oke, Shen Lian juga ada di sini, ayo cepat potong kuenya." Melihat putranya, Shen Tianan pun terlihat bahagia. Ia mempersilahkan semua orang untuk duduk, lalu memulai proses ulang tahun, menyalakan lilin, mematikan lampu, menyanyikan lagu selamat ulang tahun, dan mengucapkan harapan. Karena semua orang yang hadir adalah kenalan lama, semuanya berjalan lancar, kecuali satu hal yang membuat Shen Lian sedikit malu. Ketika mereka duduk, Mu Jiao dan Liu Qian bertengkar. Tentu saja, Liu Qian malu menjadi seperti gadis kecil, tetapi ketidaksenangan di wajahnya sangat jelas terlihat. Awalnya, satu-satunya pesaing Liu Qian adalah Qiu Yue. Mu Jiao sudah sangat tidak senang ketika dia tiba-tiba muncul. Akibatnya, mereka berdua berselisih tentang siapa yang duduk di sebelah Shen Lian saat ini. Sulit bagi Liu Qian untuk bersaing dengan Mu Jiao. Tentu saja, hanya Shen Lian dan Qiu Yue, yang duduk paling dekat, yang mengetahui masalah ini. Meskipun ini bukan masalah besar, hal itu secara tidak terlihat memberikan banyak tekanan pada Shen Lian.
Shen Lian tidak menyangka hal ini akan terjadi sebelum dia datang. Meskipun hal itu tidak terlalu menghalanginya, Shen Lian benar-benar tidak bisa berpura-pura menutup mata. Ayo, saudara Shen Lian, coba ini. Makanan mereka enak sekali. Setelah Shen Xiaoqing selesai bermain dan semua orang mulai makan, Mu Jiao berusaha keras untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Shen Lian. Semua orang di meja tercengang dan menghela nafas dalam hatinya bahwa gadis-gadis saat ini sungguh luar biasa. Melihat Mu Jiao seperti ini, Liu Qian tidak mau dirugikan, jadi dia juga membantu Shen Lian dengan berbagai hidangan, membuat Shen Lian semakin malu. Tidak ada cara untuk terus seperti ini. Setelah melihat sekeliling ke mata semua orang, yang sepertinya memahami segalanya meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, Shen Lian mulai berpikir dengan sedih adalah Xiao Yu. Sahabat dan rekanku, keduanya berkata bahwa meskipun mereka pergi ke Shen Lian, mereka tidak akan berani pindah, lagi pula, jika mereka pindah, mereka akan mendapat masalah selama sisa hidup mereka. Memikirkan hal ini, Shen Lian memusatkan perhatian pada Qiu Yue, yang terdiam. Tidak lama kemudian, dia mendapatkan ide bagus dan menundukkan kepalanya untuk berdiskusi dengan Qiu Yue. Qiu Yue, bukankah kamu selalu mengatakan bahwa tinggal di perusahaan itu membosankan? Bagaimana kalau aku membawamu bersamaku sekarang? Menyembunyikan ekspresinya, Shen Lian bertanya pada Qiu Yue dengan suara rendah. Apa? Setelah hampir tidak mendengar kata-kata Shen Lian, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Anda harus tahu bahwa Shen Lian selalu takut untuk menghindarinya. Mengapa dia mengambil inisiatif untuk membawanya pergi hari ini? Pergi? Tentu saja tidak peduli apa maksud Shen Lian. Hanya untuk membawa diriku bersamanya. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu tertarik? Ikut denganku. Mengabaikan keterkejutan Qiu Yue, Shen Lian bertanya lagi. Oke, tentu saja saya bersedia. Yah, ada satu syarat sebelum kamu ikut denganku. Biar ku beritahu, selama kamu bisa menerimanya, jika kamu tidak bisa menerimanya, aku akan menjatuhkanmu. Lalu, Shen Lian mengemukakan pendapatnya. Kondisinya, dan Qiu Yue setuju tanpa ragu-ragu. Bab 98. Ide Shen Lian sebenarnya sangat sederhana. Dia sekarang ingin mengubah situasi saat ini karena terjerat oleh gadis Liu Qian dan Mu Jiao, dan cara terbaik untuk mengubah situasi ini adalah dengan mengumumkan bahwa dia punya pacar. Selama Qiu Yue menyetujui persyaratan Shen Lian, dia dapat segera mengumumkan di jamuan makan bahwa dia akan membawa Qiu Yue bersamanya. Saya yakin Chen Jiali dan yang lainnya tidak akan keberatan niat. Bagaimanapun, setelah mengumumkan masalah ini, jika mereka mendapat masalah lagi, Shen Lian akan langsung meminta Qiu Yue untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Saat itu, Shen Lian tidak percaya apa yang bisa mereka lakukan padanya. Baiklah, ada sesuatu yang ingin kuumumkan. Melihat Qiu Yue setuju, Shen Lian berhenti berdebat dan menyela pembicaraan semua orang di jamuan makan, berdiri dan berkata. Sedangkan aku sedang terburu-buru saat kembali kali ini. Aku harus berangkat besok, tapi aku ingin membawa Qiu Yue pergi. Saudari Jiali, apakah tidak ada masalah? Ketika mata semua orang terfokus padanya, Shen Lian mengatakan apa yang ingin dia umumkan. Begitu dia selesai berbicara, tidak hanya Liu Qian dan Mu Jiao, tetapi juga Chen Jiali tertegun, tetapi mereka dengan cepat kemudian dia sadar dan mengerti. Apa yang dimaksud Shen Lian dengan mengumumkan masalah ini dengan cara yang begitu menonjol? Lagi pula, siapapun yang tidak bodoh dapat melihat bahwa ketiga wanita itu menyukai Shen Lian. Merupakan hal yang baik bahwa Shen Lian memilih untuk berbicara secara langsung saat ini. Yah, tentu saja tidak ada masalah. Selama Qiu Yue mau, dia bisa pergi kemanapun dia mau. Chen Jiali kembali sadar dan berkata, meskipun ada perasaan aneh yang samar di hatinya, tidak mungkin bagi Chen Jiali untuk mengungkapkannya. Adapun Qiu Yue, itu bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan Chen Jiali harus diputuskan olehnya. Shen Lian bertanya apa maksudnya, hanya untuk memberikan wajahnya. Aku punya masalah. Setelah dengan panik mengedipkan mata pada Chen Jiali, tetapi merasa itu sama sekali tidak efektif, Liu Qian akhirnya melompat keluar dan mengatakan sesuatu yang membuat semua orang yang hadir khawatir. Apa artinya ini? Liu Qian berdiri untuk menyatakan keberatannya saat ini, dan dia pasti dicurigai menyebabkan masalah. Bagaimanapun, orang-orang di sini adalah orang-orangnya sendiri, dan mereka tidak ingin menyaksikan pemandangan tidak menyenangkan yang dialami Liu Qian dan Qiu Yue. Pertengkaran yang tidak menyenangkan karena kecemburuan mereka. Aku juga punya masalah. Melihat Liu Qian berdiri untuk berbicara, Mu Jiao tidak bisa menahannya.
Mu Jiao juga tahu bahwa Shen Lian meninggalkan kota Tianhai untuk berkembang di tempat lain. Bagaimanapun, segala sesuatu tentang Shen Lian, selama Shen Xiaoqing mengetahuinya, tidak dapat lepas dari telinga Mu Jiao pergi, itu jelas berarti hubungan mereka tidak biasa. Baiklah. Aku sudah selesai, ayo lanjutkan. Pada saat ini, semua orang terdiam karena ucapan Liu Qian dan Mu Jiao, sementara Shen Lian menggelengkan kepalanya dan melirik ke arah Mu Jiao dan Liu Qian, lalu mengatakan sesuatu dengan ringan dan duduk. Membiarkan Qiu Yue mengikutinya pada awalnya adalah ide Shen Lian untuk menyingkirkan Liu Qian dan Mu Jiao. Mereka keberatan, dan aneh jika Shen Lian mengerti. Kamu. Melihat Shen Lian benar-benar mengabaikannya, Liu Qian menunjuk dengan marah ke arah Shen Lian dan tidak bisa berkata-kata, sementara Mu Jiao berlari keluar dari ruang perjamuan dengan air mata berlinang, menyebabkan Shen Xiaoyu dengan cepat mengangkat kakinya. Mengejar. Xiao Qian, bagaimana kamu bisa memaksakan hal semacam ini? Jangan mempermalukan semua orang. Melihat Shen Xiaoyu mengejarnya, Chen Jiali mengatakan sesuatu kepada Liu Qian, dan kemudian mengangkat topik perjamuan kembali. Untuk gadis kecil seperti Mu Jiao, semua orang di sini sebenarnya tidak terlalu peduli. Lagi pula, wajar jika seorang gadis kecil terkadang memiliki pemikiran yang naif. Belum lagi Shen Lian menolak Mu Jiao dengan menyamar, meskipun dia benar-benar Shen Tianan pasti menjadi orang pertama yang tidak ingin berkencan dengan Mu Jiao. Adapun Liu Qian, kita semua sudah dewasa, dan seringkali satu kata saja sudah cukup. Setelah diingatkan oleh Chen Jiali, Liu Qian dengan patuh menutup mulutnya dan tidak melakukan apapun yang mempermalukan semua orang. Segera, Shen Xiaoqing juga kembali bersama Mu Jiao, dan pesta ulang tahun berlanjut, tetapi saat ini, semua orang tidak lagi berpikir untuk merayakan ulang tahun Shen Xiaoqing. Selain Liu Qian dan Mu Jiao, Shen Tianan adalah orang pertama yang berubah. Setelah mengetahui bahwa putranya akan membawa pergi Qiu Yue, Shen Tianan bertanya tentang berbagai pertanyaan tentang Qiu Yue, ekspresi itu tampak seperti dia sedang melihat putrinya mertua, yang membuat Qiu Yue merasa khawatir dan bahagia di saat yang bersamaan. Untungnya, Shen Tianan juga orang yang pernah melihat angin kencang dan ombak. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan, dia tahu bahwa Qiu Yue adalah gadis yang baik. Dia mengangguk diam-diam dan tidak berkata apa-apa lagi. Kedua saudara perempuan Shen Xiaoyu dan Shen Xiaoqing, yang bermasalah karena sahabat mereka menyukai kakak laki-laki tertua mereka, merasa lega saat ini. Faktanya, Shen Lian menangani hal semacam ini dengan sangat baik, yang membuat Liu Qian dan Mu Jiao menyerah. Ini jelas lebih baik daripada menyeretnya ke sini. Setelah makan malam, beberapa kelompok merasa senang dan ada pula yang sedih. Meskipun Qiu Yue tidak terlalu berlebihan hingga tertawa terbahak-bahak, ekspresi santainya masih menunjukkan sedikit kegembiraan pergi ucapkan selamat tinggal pada semuanya. Shen Xiaoyu dan Chen Jiali menemani Liu Qian pulang. Shen Xiaoqing juga mengaku mengirim Mu Jiao pulang, namun pada akhirnya hanya Shen Lian dan Shen Tianan yang tersisa. Oh, anakku, jika kamu melakukan hal yang benar, jika kamu tidak berhenti, kamu akan menderita karena kekacauan itu. Setelah kembali ke rumah, Shen Tianan menepuk bahu Shen Lian dan berkata dengan cara kuno. Shen Tianan juga menyaksikan kejadian hari ini, terjerat oleh tiga wanita memang bukan hal yang biasa. Jelas, pendekatan Shen Lian lebih menyenangkan bagi Shen Tianan. Ayah, jangan sebutkan itu. Shen Lian tidak ingin membicarakan masalah ini dengan ayahnya, jadi dia melihat keluar jendela dan tenggelam dalam pikirannya. Faktanya, Shen Lian tidak tahu bagaimana perasaannya sekarang Mu Jiao dan Liu Qian. Salah satu dari mereka, tapi ini adalah pertama kalinya Shen Lian menolak kasih sayang seorang gadis, dan tidak dapat dihindari bahwa dia masih memiliki perasaan di dalam hatinya. Oke, jangan sebutkan itu. Gadis itu, Qiu Yue, tidak buruk. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Jika menurutmu dia sudah siap, pulanglah dan menikah. Aku juga ingin menggendong cucuku secepatnya. Tidak apa-apa untuk menjadi normal. Melihat Shen Lian sedang dalam suasana hati yang rumit saat ini, Shen Tianan berhenti menyebutkannya dan berubah pikiran untuk berbicara dengan Shen Lian tentang Qiu Yue. Shen Tianan telah mengalami pasang surut dalam hidupnya, dan dia telah melalui semuanya. Sekarang, dia tidak punya apa-apa untuk diminta. Dia hanya ingin keluarganya aman dan menjalani kehidupannya yang nyaman. Aku mengerti. Ayah, jangan khawatir. Mendengarkan kata-kata Shen Tianan, Shen Lian merasakan emosi campur aduk di hatinya. Bersambung.